Shalom dan selamat pagi semua saudaraku. Hari ini kembali dengan penuh sukacita dan kerinduan kita akan merenungkan firman-Nya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami panggil nama-Mu pagi hari ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan kepadamu. Kami juga butuh berkat dan bimbingan-Mu pada hari ini. Kami alaskan permohonan kami di dalam nama-Mu ya Yesusku. Amin. Tema kita hari ini adalah syarat utama. Firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku, banyak orang menyangka mengikut Tuhan Yesus adalah hidup yang selalu diberkati, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup banyak harta, bebas dan lepas dari segala masalah, selalu sehat dan lain sebagainya. Tetapi mereka melupakan syarat utama di dalam mengikut Yesus, yaitu di ayat 24. Dikatakan dengan jelas adalah menyangkal diri dan memikul salibnya sendiri. Sungguh suatu syarat yang tidak mudah. Menyangkal diri berarti membuang semua keinginan kita dan menyelaraskannya dengan keinginan Tuhan Yesus sendiri. Coba kita renungkan, betapa banyak keinginan kita di dalam hati ini. Mulai dari materi yang seakan-akan tidak pernah cukup, keinginan tubuh yang tak pernah terpuaskan seperti pakaian, makanan, hiburan, dan juga gaya hidup yang menyatakan identitas dan harga diri yang bisa membuat kita rela untuk menghabiskan uang yang tidak sedikit. Padahal jika soal pelayanan, jika soal menyumbang sesuatu, kita bisa menjadi sangat perhitungan untung dan rugi. Ini pernah saya alami saudaraku. Belum lagi mengenai memikul salib yang artinya menderita karena kebenaran. Di dalam ayat ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kita harus memikul salib kita sendiri. Bukan Tuhan Yesus yang memikul salib kita. Dulu saya belum mengerti akan hal ini. Yang saya pikirkan adalah membawa salib saya dan meletakkannya di depan kaki Tuhan Yesus. Dan seolah-olah Tuhan Yesus yang akan memikul salib saya ini. Sungguh ini keliru saudaraku. Saya bertobat dan menyadari bahwa kalau saya mau mengikut Yesus, inilah syarat mutlak yang harus saya lakukan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib saya sendiri. Baru saya bisa disebut layak menjadi pengikutnya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, jelas kami tidak sanggup. Kami tidak mampu untuk mengalahkan diri kami sendiri, Bapa. Kami tidak sanggup untuk menyangkal diri kami sendiri, menyangkal semua keinginan kami tanpa bantuan-Mu Tuhan. Tanpa bantuan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Pagi hari ini dan seterusnya, kami mau meminta Roh-Mu untuk lebih lagi membimbing kami, menguatkan kami di dalam jalan hidup kami ini. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapa. Biar rencana-Mu tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Biar berkat-Mu berupa damai sejahtera, sukacita, penyertaan-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.